kasih setiamu memulihkan hidupku. Ajar hatiku untuk mengampuni, karena kasih-Mu ku dipilih. Terimaku selalu sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kebaikan kasih suci ku akan sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Ku tak mampu. Kebaikan kasih suci ku akan sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Kasih setiamu memulihkan hidupku. Kasih-Mu, Yesus. I saw your hands reaching down to me, pull me out of deep waters. You saw my life sinful and broken, yet you came to rescue me. You took the cross on wounded shoulders, like a lamb led to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. I saw your hands reaching down to me,
Namun kau memikul salibku, meregang nyawa di Golgota untukku. Karena kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, ku beroleh hidup. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Harusnya aku yang binasa, harusnya aku yang disalib. Namun kau memikul salib-Mu, meregang nyawa di Golgota untukku. Kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, ku beroleh hidup. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya. Salib-Mu tebusku, darah-Mu hapus dosaku. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi. Sebab itu ku nyanyi haleluya, selamanya ku nyanyi haleluya. Bagi anak domba Yesus Tuhan, ku mau nyanyi haleluya, ku mau nyanyi. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi saya mau lihat lambaian tangan orang percaya, shalom. Haleluya, mari beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Haleluya, senang sekali boleh kembali berjumpa Bapak Ibu Saudara kembali di tempat ini.
Di ibadah kedua ini kita percaya, siapa percaya dia Tuhan, dia Yesus, penolong yang setia, yang masih menyertai kita sampai hari ini. Katakan amin. Amin. Mari siapkan hati kita, jemaat Tuhan, memberi yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik pagi hari ini. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Bapa Yahweh, kebaikan-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih bahwa sepanjang minggu yang diberkati dan kami boleh ada di tempat ini, kami boleh duduk di tempat ini, kami percaya ketika kami menaikkan ucapan syukur kami memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Tuhan hadir, Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Kami dikenyangkan oleh firman Tuhan dan kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau satu-satunya Tuhan, penolong yang setia di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Orang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan jalannya amin, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari lebih dahsyat naikkan pujian ini. Jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan, Engkaulah jalan kebenaran,
lagi Tuhan. Mari beri ucapan syukur yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu dalam kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Oh begitu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada
Sekali lagi angkat tanganmu buat Tuhan. menembus aku. Kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Angkat kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. angkat kasih Yesus, 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 kasih Yesus bagiku. berikan sama-sama bagi Yesus. Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau rayakan kasih-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Say haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Engkau baik Tuhan. Let's sing together. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlomba bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kau baik Tuhan. Sama Tuhan bagi dahsyat, katakan, ku angkat suaraku, puji namamu. Mari semua angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Ku bersuka, mari melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan
kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang baik bagi hidup kami Tuhan. Engkau adalah pilihan kami yang terbaik. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, sebab hanya Kau yang terbaik Tuhan, untuk selama-lamanya. Amin. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Dalam hadirat Tuhan bersama kita bangkit berdiri. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga lagi, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan membawa persembahan persepuluhan. Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Diberikan kesempatan bagi saudara yang membawa persembahan persepuluhan. Silakan saudara bisa mempersiapkan diri, tumpangkan tangan di amplop persembahan yang sudah saudara siapkan. Yang masih memerlukan amplop persembahan ada di kursi saudara. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini, buat nafas hidup, buat segala yang ada pada kami adalah Tuhan yang memberi. Semua adalah baik adanya. Dulu Tuhan baik, sekarang Tuhan baik, selamanya Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih juga buat berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan di gerejamu, di tempat ini kami diberikan kesempatan untuk bersaksi, menyatakan iman percaya kami bahwa kami sudah diberkati dan akan terus diberkati dengan membawa persembahan persepuluhan
Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, kesehatan mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan memberkati mereka sehingga apapun yang dikerjakan dibuat oleh tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, segala kecelakaan, kemalangan, kerugian, bencana, kami menolak dalam nama Yesus. Dan Tuhan menggantikan semua yang buruk menjadi baik, bahkan sungguh sangat baik. Diberkatilah setiap saudara. Kami membawa persembahan persepuluhan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan dimasukkan di kotak yang sudah disiapkan. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Yang sudah saudara kembali Yang untuk bangkit berdiri. harga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Lagi memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Yesus satu-satunya penyelamat kami. harta yang paling berharga Hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga. Lagi harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari berdoa. Satu-satunya yang berharga adalah Engkau di hidup kami, melebihi dari apa yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih kami kembali ada di bait-Mu untuk memuji menyembah Tuhan. Dan mengucap syukur atas kasih kebaikan rahmat-Mu yang selalu baru Kau nyatakan bagi kami. Dan kami ada di sini juga mau dengar-dengaran akan firman Tuhan diberitakan. Berkati yang menyampaikan, berkati yang mendengarkan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah, kami mendengar. Dalam nama Yesus bersama kita berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom semua juga saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun saudara berada bisa menyaksikan program ini. Ibadah hari Minggu online melalui channel YouTube YS Media. Selamat pagi, selamat siang, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, manusia hidup pasti ingin berhasil. Manusia hidup pasti ingin sukses, berhasil di dalam segala bidang kehidupan. Betul? Pasti, saudara. Ada yang ingin gagal tidak? Pasti tidak, ya saudara. Semua ingin sukses, berhasil, dan untuk mencapai itu semua, orang bekerja dengan sekuat tenaga, berusaha mengumpulkan pundi-pundi harta mungkin, saudara. Kekayaan, ya, untuk kelangsungan hidupnya dan juga untuk anak cucunya, dengan harapan bisa memberikan warisan kepada anak cucunya. Itu saudara, apakah itu salah? Enggak salah. Tetapi kalau kita fokus untuk memberikan warisan kepada anak cucu kita hanya dengan materi dunia, dengar baik-baik, itu sementara, itu sia-sia. Bisa habis dan hilang lenyap. Ternyata
ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Yaitu apa saudara? Kita memberikan warisan rohani kepada mereka. Saya mengingatkan kepada saudara, kalau ada di antaramu yang selalu fokus kepada materi dunia, supaya engkau bisa memberikan warisan kepada anak-anak, enggak salah. Tetapi saya mengingatkan sekali lagi bahwa ada warisan rohani yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita, yang itu bisa berguna untuk masa kini dan masa yang akan datang. Apa itu warisan rohani? Saudara, tema kita di bulan ini adalah Great Legacy, yaitu warisan-warisan yang baik, warisan-warisan rohani, saudara. Dan kalau hari ini saudara dan saya ada, dengarkan baik-baik bahwa Tuhan ingin memakaimu, membangun warisan, membangun legacy kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya kepada anak cucu kita, generasi kita yang ada di bawah kita. Kalau warisan jasmani itu adalah warisan kekayaan, tanah kah, rumah kah, mobil kah, atau apapun saudara, warisan jasmani. Tetapi ketika saudara memberikan warisan rohani, itu adalah nilai-nilai hidup. Itu adalah keteladanan, iman, karakter yang baik, kesetiaan. Saudara, itu diwariskan kepada orang-orang di sekitar kita, anak cucu kita, generasi yang ada di bawah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika orang berbicara tentang warisan, selalu arahnya adalah kepada materi. Betul tidak? Tetapi sesuatu yang lebih penting adalah warisan rohani. Legacy, yaitu untuk menjadikan generasi berikutnya adalah generasi yang ilahi, generasi yang takut akan Tuhan. Karena itu, ayo kita semua belajar tentang hal ini, dan kita semua tahu bahwa legacy atau warisan yang sejati itu sudah diteladankan oleh Yesus kepada kita dan sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan memberikan keteladanan yang sempurna untuk hidup yang sekarang dan sampai kepada kekekalan. Saudara, di dalam Kristus Yesus engkau mendapatkan warisan yang pasti, yang sempurna, yaitu di dalam kerajaan surga. Tidak bisa diganggu-gugat. Itu adalah jaminan. Yang menjamin bukan gereja, yang menjamin bukan pastor, tetapi yang menjamin yang punya surga. Siapa dia? Yesus. Dan itu adalah warisan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita masih ada di dunia ini, saudara, Tuhan ingin memakai kita juga untuk memberikan warisan rohani kepada generasi-generasi setelah kita, anak cucu kita. Kita baca dulu ayat Amsal 13 ayat 22 bagian A, orang yang baik meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Orang yang baik meninggalkan warisan untuk anak cucunya. Dan warisan ini saya mencari maknanya adalah yaitu tentang kesaksian hidup, warisan keteladanan, warisan figur yang bisa diteladani, yang bisa dicontoh. Saudara, untuk anak cucu kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan warisan yang baik kepada anak cucu kita? Kalau warisan jasmani akan didapatkan oleh anak cucu kita setelah orang tuanya meninggal. Betul saudara? Surat wasiat kah dan lain sebagainya, nunggu orang tuanya mati. Tetapi ketika warisan rohani, saudara bisa berikan selagi kita masih hidup, memberikan contoh keteladanan tentang sikap, tentang karakter, tentang prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, menjadi contoh bagi mereka. Ya, mengapa kita harus membangun legasi di dalam kehidupan kita? Karena Tuhan ingin membentuk generasi yang ilahi. Saudara, pertanyaan menggelitik begini. Setelah generasi kita ini, saudara kan orang-orang yang setia, beribadah, memuji, menyembah, melayani. Setelah generasi saudara, apakah anak cucu kita adalah generasi yang juga mengasihi Tuhan?
Setelah generasi saudara, apakah anak cucu kita adalah generasi yang mengandalkan Tuhan seperti saudara? Apakah setelah generasi kita ini adalah anak cucu kita adalah generasi yang beriman, yang mau juga berbagi, yang mau menabur, yang mau berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan seperti saudara? Banyak orang tua yang setia melayani Tuhan, tapi anaknya gak tahu kemana, ke gereja pun tidak. Dan ini kita diingatkan kembali, saudara. Ya, dia sudah memberikan keteladanan yang sempurna. Dia setia sampai mati di atas kayu salib untuk memberikan warisan kepada kita, warisan kekekalan. Karena itu Tuhan mau memakai kita untuk kita juga memberikan legacy kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, legasi apa yang bisa kita bangun, yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita? Kalau warisan jasmani kan sudah bisa memberikan harta benda dan lain sebagainya kan, saudara, kepada anak cucu saudara. Kalau warisan rohani, apa yang sudah bisa berikan kepada mereka? Saya akan rangkum dengan 3 poin berikut dengan cepat. Yang pertama adalah warisan iman. Katakan bersama saya, warisan iman. 1, 2, 3, warisan iman. Mungkin saudara bertanya, iman kok diwariskan, Pastor? Bukankah iman itu datang dari Tuhan? Kok diwariskan? Memangnya kita siapa? Bukankah iman itu adalah Tuhan yang memberi? Bukankah iman itu juga Tuhan sendiri yang menyempurnakan? Kok diwariskan? Ya, saya sepakat bahwa iman itu adalah datang dari Tuhan. Namun, Tuhan mau memakai saudara untuk membangun iman anak cucu kita. Bisa tidak? Bisa. Sehingga ketika anak-anak kita diberikan oleh Tuhan iman, imannya ketika melihat iman saudara, imannya tidak mulai dari nol dulu. Melihat sudah dari orang tuanya. Oh, kalau menghadapi masalah harus seperti dia, orang tuaku. Orang tuaku itu mengalami masalah persoalan, tetapi imannya tetap kokoh. Ternyata ada pertolongan Tuhan. Sehingga anak ini imannya tumbuh. Ya, sebaliknya juga ada anak yang diberikan oleh Tuhan iman. Iman itu kan Tuhan yang memberi, bukan? Diberikan oleh Tuhan iman. Tapi melihat figurnya orang tua lemah, imannya down. Kok begini ya jadi orang Kristen ya? Kok begini percaya Tuhan? Imannya lemah. Hari ini saudara dan saya, kalau hari ini kita masih ada, masih bernafas, masih ada, Tuhan mau memakai saudara, membangun legasi untuk anak cucu kita. Saudara, Ibrani 12 ayat yang kedua. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita. Sampai akhir, lihat, iman itu dari siapa yang mencipta? Tuhan yang mencipta. Yang menyempurnakan siapa? Juga Tuhan sendiri. Nah, Tuhan menyempurnakan iman itu bisa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melalui legasi yang dibangun oleh orang tuanya. Nanti saya akan berikan contoh-contoh tentang hal ini. Ya, saudara. Terus, dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Saudara, memberikan keteladanan, tekun, bahkan mengalami kehinaan, memikul salib. Tapi toh dia akhirnya mendapatkan kemuliaan. Memberikan warisan iman ketika diterpa masalah misalnya, imannya tidak goyah. Anak mau melihat, mamaku itu hebat. Dia memang orang tua yang kuat, mengalami berbagai pergumulan masalah, tetapi Yesus yang utama. Dan saya melihat Tuhan menolong. Iman anak saudara bangkit. Ya, dan itu banyak terjadi, saudara. Ketika diiming-imingi harta dunia, sudah ini ada keuntungan besar, tinggalkan Yesusmu ya. Imannya berkata sekali Yesus tetap Yesus.
Sebagian orang meninggalkan iman percayanya gara-gara pasangan hidup. Orang tua yang punya anak muda, ingatkanlah anak-anak saudara. Ya, di jalannya Tuhan. Jangan meninggalkan iman percaya gara-gara pasangan hidup. Sudah, gara-gara pasangan hidup, imanmu menjadi redup. Saudara ingat kisah dari Abraham saat dia mengalami ujian, dia istrinya mandul, nggak punya anak, kemudian dia disuruh keluar dari negerinya ke negeri yang tidak tahu kemana, kemudian dia suruh mengorbankan anaknya, dia nggak tahu apa-apa, tetapi imannya adalah pokoknya apa kata Tuhan. Baca dulu ayat Ibrani 18 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. Oleh iman Abraham ketika dipanggil keluar, ia taat pergi ke tempat yang akan ia terima sebagai warisannya. Dan ia pergi tanpa mengetahui tempat yang akan ia tuju. Gak tahu Tuhan menyuruh kemana, pokoknya keluar dulu Abraham. Dipanggil keluar dari negerinya ke negeri yang belum tahu yang dituju. Kok mau? Dia nggak tanya, kemana Tuhan? Di sana ada fasilitas apa? Nggak tanya. Dia juga percaya meskipun istrinya mandul, Tuhan menjanjikan anak, dia percaya. Meskipun dia sempat salah mendengar bisikan dari istrinya, menghampiri Hagar. Tapi dia percaya, meskipun istrinya mandul, dia akan punya banyak keturunan, dia percaya. Ketika dia punya anak kemudian Tuhan juga menyuruh mengorbankan Ishak anaknya. Dia pun melangkah hendak dikorbankan. Saudara, imannya Abraham adalah iman pokoknya apa kata Tuhan. Ini keren, saudara. Iman Abraham adalah pokoknya apa kata Tuhan, aku mau lakukan. Nggak berbantah-bantah kepada Tuhan. Sehingga karena imannya adalah pokoknya apa kata Tuhan, dia disebut sebagai bapa orang beriman. Artinya adalah kualitas iman seperti Abrahamlah standar iman yang seharusnya kita miliki. Pokoknya apa kata Tuhan, aku mau dengar, aku mau nurut. Makanya dia disebut sebagai bapa orang beriman. Jemaat, tentu semua kita ingin bahwa anak cucu kita punya iman yang seperti kita miliki sekarang. Bahkan lebih lagi bukan, saudara? Karena itu sekali lagi Tuhan mau pakai kita untuk membangun legacy di dalam hidup kita. Menjadi figur, menjadi keteladanan, menjadi kesaksian bagi anak-anak dan cucu kita, bahkan generasi yang ada di sekitar kita. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Aku juga mengingat akan imanmu yang tulus, yang dahulu ada pada nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan aku pun yakin itu juga ada di dalam dirimu sekarang. Karena itu aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Ini adalah tentang Timotius. Timotius seorang muda, tetapi dia memiliki karakter keteladanan yang baik. Seorang muda, umur 15 tahun sudah melayani Tuhan. Menjadi asistennya Paulus pada saat itu. Dan Paulus melihat anak ini meskipun masih muda, dia berkomitmen menjadi saksi dan pemberita Injil. 15 tahun. Kenapa? Karena dia menerima legacy dari orang tuanya Eunike. Legacy dari neneknya Lois. Saudara, kalau engkau orang tua, bangunlah legacy dan berikan kepada anak-anak saudara. Seperti halnya Timotius, dari tambinya, saudara, dia dapat legacy. Dari mamanya, saudara, ternyata munculnya adalah seperti
yaitu Timotius. Warisan apa yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita? Warisan iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mazmur 112 ayat 1 dan 2 disebutkan begini, haleluya, berbahagialah orang yang hormat akan Yahweh, yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Keturunannya akan perkasa di bumi, generasi orang-orang benar akan diberkati. Lihat saudara, orang yang memberikan legasi kepada anak cucunya disebutkan generasinya perkasa di bumi, bahkan diberkati. Saya berdoa dan saya percaya anak cucu saudara diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Amin, amin. Sekarang yang kedua, warisan rohani apa yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita? Yang pertama, warisan iman, keteladanan iman. Yang kedua adalah warisan melayani Tuhan. Hah? Apa ini warisan melayani Tuhan, Pastor? Yosua 24 ayat yang ke-15. Jika menurut pandanganmu itu tidak baik, beribadah kepada Yahweh, maka hari ini pilihlah bagimu kepada siapa kamu akan beribadah, apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di dalam negerinya kamu berdiam. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Yosua memastikan bahwa dia bersama dengan keluarganya beribadah melayani hanya kepada Yahweh. Saudara tahu bahwa Yosua sedang membangun legasi di tengah-tengah keluarganya. Aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Yahweh. Dia sedang membangun legasi di tengah-tengah keluarganya dan di tengah-tengah bangsa Israel. Sekarang pilihlah kamu mau kemana? Mau nyembah siapa? Kepada ilah-ilah, dewa-dewa. Kami menyembah kepada Yahweh Elohim. Karena dia adalah satu-satunya Elohim. Bukan dewa, bukan ilah, bukan sesembahan yang lain. Tetapi Yahweh Elohimnya orang Israel. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan menyertai Yosua. Dan bangsa itu menjawab serta berkata, jauhlah kiranya hal itu dari kami untuk meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka berkata, aku mau beribadah juga kepada Yahweh Elohimmu, dan aku tidak lagi beribadah kepada ilah-ilah dan dewa-dewa. Saudara, Yosua membangun legasi di tengah-tengah keluarganya dan di bangsanya. Bagaimana dengan saudara? Sementara kita setia mengiring Yesus, tapi kita membiarkan anak kita memilih jalannya masing-masing. Saya katakan, jangan beri pilihan kepada anak-anak saudara tentang jalan keselamatan. Karena tidak ada yang lain, hanya satu jalan, melalui Yesus. Biarlah anak-anak saudara melihat engkau sebagai orang tua. Sebagai figur yang punya iman yang teguh, yang melayani Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Aku mau seperti papa, aku mau seperti mama. Hidupnya berpaut kepada Tuhan penuh. Saya sering kali ngomong kepada anak-anak saya, dulu, juga belakangan masih, sebentar. Papamu ini gak bisa apa-apa. Papa mama ini banyak kekurangan, kelemahan. Hidup papa mama ini bergantung kepada Tuhan. Kami ngomong begitu kepada anak-anak. Dan mereka sekarang punya hidup yang bergantung kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Bukan kami orang tua hebat, justru kami menyatakan kami ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan anak-anak melihat. Itu saudara, ya. Jadi ayo bangun legasi di tengah-tengah keluarga saudara. Ada contoh lain di dalam Kisah 10 ayat yang kedua. Ia, Cornelius, seorang yang saleh.
ia beserta seluruh keluarganya hormat akan Elohim dan banyak memberi sedekah kepada umat serta selalu berdoa kepada Elohim. Ini adalah Cornelius. Dia memberikan keteladanan, memberikan berkorban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, memberikan keteladanan bagaimana menjadikan Tuhan yang utama dalam hidupnya, bagaimana dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia berkorban. Disebutkan memberi sedekah, melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya di atas mimbar, saudara bisa menginjil, saudara bisa berdoa, saudara bisa menjangkau jiwa, saudara bisa bersaksi, saudara bisa menabur, saudara bisa melayani pekerjaan Tuhan. Dan di gereja ini banyak ladang pelayanan yang saudara bisa kerjakan. Dari anak-anak sampai senior. Ayo bergabunglah dalam pelayanan ya saudara. Warisan melayani Tuhan. Saudara tahu Lukas, Injil Lukas? Lukas itu seorang tabib, pada zaman dulu dokter, ya. Dan seorang dokter dulu itu mengabdi di kerajaan Romawi. Dan Lukas melakukan itu. Tapi begitu dia mengenal Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia melepas profesinya sebagai dokter. Dan dia menginjil. Dia tidak lagi ada di dalam kerajaan, tetapi dia menginjil, dia berkorban begitu rupa. Saya tidak mengajarkan saudara untuk melepas profesi saudara, tidak. Yang ingin saya katakan adalah bahwa dia berani melakukan segala sesuatu untuk melayani Tuhan. Ketika saudara melayani Tuhan, berkorban waktu, berkorban tenaga, mungkin juga materi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apakah pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita juga akan melakukan hal yang sama? Sementara sekarang banyak masukan-masukan atau input dari hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan nggak perlu lagi itu persembahan, nggak perlu lagi itu persepuluhan. Saya melihat ada oknum hamba Tuhan yang mengatakan bahwa perpuluhan nggak perlu lagi, persembahan nggak perlu lagi. Saya rasa tahu apa yang terjadi. Saya mendengar beberapa gereja di daerah kesulitan operasional gereja sehingga tutup. Gara-gara hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab ini nggak boleh lagi perpuluhan. Orang Kristen nggak perlu lagi perpuluhan katanya. Sehingga banyak jemaat yang stop perpuluhan. Gereja pada tutup. Gara-gara oknum hamba Tuhan. Dan ini marak, saudara. Sebab itu di mimbar ini disampaikan kepada saudara. Ayo layani Tuhan dengan apa yang saudara bisa. Dukung semua pelayanan sehingga kegerakan Elohim, penjangkauan jiwa-jiwa, gereja-gereja berdiri di mana-mana. Bukan malah melarang orang memberikan persembahan, persepuluhan, melarang orang menabur sehingga gereja tidak bisa memenuhi biaya operasionalnya, saudara. Dan ini sedang terjadi, saudara. Ya. Warisan melayani Tuhan. Mendorong seluruh anggota keluarga untuk melayani. Dengan setia, dengan semangat. Bagi saya dan anak-anak saya, istri saya, Bu Erika, itu memberikan legasi yang begitu luar biasa di dalam melayani Tuhan. Ya. Bagaimana tidak dia kalau melayani Tuhan itu sudah all out gitu saudara. Jadi sudah mengutamakan Tuhan di dalam melayani, dia setia melayani, dia tekun, dia disiplin, disiplin waktu dan lain sebagainya saudara. Memberikan legacy kepada saya, kepada kami sehingga meskipun sekarang saya sendiri tidak ada lagi Bu Erika, semangat melayani itu terus ada pada saya. Salah satunya adalah Tuhan membangun iman saya melalui istri saya. Sampai dengan hari ini. Dan ketika saya kilas balik hidup saya, mengapa juga kok saya bisa melayani sampai seperti ini? Saya kilas balik, ternyata juga dari mami saya, saudara. Dari mama saya. Mama saya waktu itu, saudara, ketika bertobat di usia yang sudah senior,
Dia ketika bertobat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menggebu-gebu melayani Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa. Saudara, lalu kemudian mendoakan anak-anak dan kami anak-anak melihat, oh iya ya, gara-gara mami sehingga anak-anak mau jadi seperti sekarang ini. Dan saudara tahu, kami 4 saudara sekarang laki semua jadi pastor. Ya, saudara, membangun legasi seperti halnya tadi Lois dan juga Yunike sebagai orang tuanya dari Timotius. Termasuk juga senior pastor Pak Yusak. Mengapa Pak Yusak itu melayani? Salah satunya adalah gara-gara mamanya Pak Yusak. Ya, waktu itu Pak Yusak katanya sakit-sakitan. Dia sekolah di Surabaya, sakit. Sembuh, sakit lagi masuk rumah sakit, sembuh. Mami bilang, kamu ini kenapa? Kok sakit-sakitan? Sakit sembuh, pasti ada yang salah kamu ini. Langsung dihakimi begitu. Ternyata dia peka akan suara roh. Pasti kamu ada sesuatu, kata Mami. Bu Hana nyaut, iya itu Mi. Yusa ini janji kepada Tuhan kalau sembuh mau melayani Tuhan sepenuh waktu, tapi tidak dilakukan, masih kerja terus. Mami langsung bilang, sudah tinggalkan semua, penuhi janjimu kepada Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan akhirnya sampai sekarang, ya saudara, meninggalkan legacy, warisan rohani tentang kepekaan suara roh, tentang melayani Tuhan, tentang iman percaya. Sebab itu saudara, ayo wariskanlah keteladanan di dalam melayani Tuhan kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, kepada generasi di bawah kita. Terakhir sekarang, warisan apa yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita, yaitu adalah warisan kesetiaan. Baca ayat Filipi 2 ayat 8, ayat yang selalu saya baca. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus sudah memberikan keteladanan, legacy tentang kesetiaan yang sempurna. Karena kesetiaannya, karena ketaatannya, dia mati sampai mati di kayu salib, memberikan jaminan keselamatan yang kekal bagi saudara dan saya. Jadi bagi kita orang-orang percaya di dalam Yesus, masuk surga itu bukan mudah-mudahan, nanti ditimbang antara baik dan jahat. Tidak. Saudara dan saya sudah punya tiket untuk masuk surga, katakan amin. Ada meterai darah Yesus dalam hidup saudara. Ya, jadi jangan dibohongi yang berkata bahwa nanti ditimbang ya, perbuatanmu nggak ada itu, saudara. Orang berkata semoga, mudah-mudahan, tidak. Alkitab mengatakan yang punya surga berkata pasti sampai di sana. Karena Yesus setia. Dan karena dia setia, saya percaya saudara adalah orang-orang yang setia. Kenapa saudara? Karena di dalam dirimu ada Roh Kudus. Dan salah satu buah Roh Kudus apa? Kesetiaan. Kesetiaan itu tidak tiba-tiba turun dari langit, plek, langsung setia. Enggak. Kesetiaan itu diberikan kepada orang yang percaya Yesus. Seharusnya orang yang percaya Yesus adalah orang yang setia. Karena apa? Ketika dia percaya Yesus, Roh Kudus tinggal dalam diri orang itu. Dan buah Roh Kudus adalah kesetiaan. Saya melihat di sini orang-orang yang setia. Coba tengok kanan kiri saudara. Kamu orang yang setia. Amin saudara. Dan kepada siapa kita harus setia? Satu, kepada Tuhan. Ya, sekali tetap Yesus. Kepada siapa kita harus setia? Di tengah-tengah keluarga, kepada pasangan. Istri kepada suami, suami kepada istri. Orang tua setia di tengah-tengah keluarga. Kasih anak-anak, anak-anak hormati orang tua.
Kepada siapa kita mesti setia? Di dalam melayani Tuhan, di gereja lokal. Setia dalam hal apa? Setia engkau sebagai memberikan keteladanan, meskipun engkau sebagai karyawan, bawahan, orang upahan misalnya. Setia dalam artian memberikan keteladanan yang baik. Tulus, jujur, ya, setia di dalam melayani. Baca ayat Wahyu 19 ayat yang ke-11. Aku melihat surga terbuka. Lihatlah, ada seekor kuda putih dan dia yang duduk di atasnya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Siapa dia? Yesus yang setia. Dan kita anak-anaknya adalah anak-anak yang setia. Saudara, kalimat terakhir saya ingin katakan begini. Warisan jasmani akan habis lenyap. Warisan rohani membawa kehidupan kekal sampai di surga. Kabar baiknya di dalam Yesus, engkau sudah mendapatkan warisan surga yang kekal. Dan sekarang ketika kita masih ada, Tuhan mau membangun legacy generasi berikutnya melalui saudara. Jadilah terang, jadilah keteladanan, memberikan warisan kepada anak cucu kita. Ayat terakhir, Matius 5 ayat 15 dan 16. Orang pun tidak menyalakan pelita dan menaruhnya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita akan menerangi segala sesuatu yang ada di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Bangkit berdiri dan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian ini. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Pujikan dari atas. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup dalam kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkan. Bersama katakan, ku mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah.
memberikan roti dan anggur di tangan saudara. Yesus sudah memberikan legasi sampai kepada kekekalan. Dia memberikan keteladanan yang sungguh sangat sempurna bagaimana hidup di dunia. Dan memberikan legasi yang sempurna, jaminan keselamatan yang kekal. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Roti di tangan kanan kami ini adalah yaitu persekutuan kami dengan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Kami disembuhkan, kami sembuh, kami sehat, kami kuat oleh pengorbanan Yesus. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Makanlah dalam nama Yesus. Cawan anggur di tangan kanan kami adalah tentang darah Yesus yang sudah tercurah untuk menutup segala dosa dan salah. Segala pelanggaran dan kejahatan kami sudah dihapuskan. Sehingga oleh anugerah-Mu, percaya Engkau memampukan kami untuk kami menjadi teladan dalam iman, dalam melayani Tuhan, dalam kesetiaan kepada anak cucu kami. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami memampukan kami. Oleh darah-Mu kami disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal di surga selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya ingin berdoa bagi saudara. Saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk membangun legacy di dalam hidup saudara, di tengah-tengah komunitas, tengah-tengah keluarga saudara. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kau sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Dengan cuma-cuma, melalui kesetiaan-Mu. Dan kami mau dipakai oleh Tuhan juga di dunia ini Tuhan. Untuk membawa pengaruh yang baik. Memberikan legacy bagi anak cucu kami. Pada generasi berikutnya setelah kami Tuhan, pakailah. Dan kami berdoa biarlah generasi setelah kami adalah generasi yang semakin mengandalkan Tuhan. Semakin yang beriman kepada Tuhan. Ada kegerakan Elohim. Kegerakan rohani terjadi Tuhan. Setiap tangan yang terangkat dijamah oleh Tuhan. Roh Kudus yang memampukanmu di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang memampukanmu di dalam nama Yesus.
baik engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, ataupun sebagai anak, sebagai apapun statusmu di tengah-tengah keluarga, Tuhan sanggup memakaimu untuk engkau membangun legacy di dalam hidup saudara, bagi orang banyak, bagi temanmu, bagi anak cucu, bagi tetanggamu, bagi tetangga dari tetanggamu, bagi teman-teman di kampus, di kantor, di sekolah, teman olahragamu, engkau bisa menjadi terang bagi mereka. Tuhan pakai kami, mampukan kami Tuhan. Percaya, percaya, diberkatilah setiap engkau. Pujikan lagi pujian ini. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan, ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus kau terindah. Sekali lagi ku mengucap syukur, ku mengucap syukur, haleluya. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus kau terindah. Mungkin ada yang berkata begini, tapi Pastor, aku tidak mendapatkan legacy dari orang-orang yang ada di atasku. Aku tidak mendapatkan warisan rohani dari orang tuaku. Dengar baik-baik. Generasi ilahi bisa dimulai dari generasi saudara. Tidak melihat dari generasi yang lalu, Tuhan bisa memakaimu meskipun engkau waktu itu tidak mendapatkan legacy dari orang tua ataupun nenek moyang kita. Generasi ilahi dimulai dari saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman kebenaran disampaikan kepada kami dan memberkati kami. Semua yang mendengarkan diberkati, yang menyampaikan juga diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus bersama berkata amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan saudara kembali. Berharap Yesus kaulah penyembuhku. Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadisiswantoro. Yesus Hamasiah, bless you. Hadirilah Zoom webinar Wanita YHS Nasional dengan tema Wanita yang Berharga di Mata Tuhan. Webinar ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Mei, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, 5 sore waktu Indonesia Tengah, dan 6 sore waktu Indonesia Timur. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Yolanda Cornela dan tim pujian penyembahan Wanita YHS Lampung. Saudara dapat mengakses melalui Zoom Meeting ID 880-4878-5974 dengan passcode Wanita YHS. Wanita YHS, in Christ, Inspire, Impact. Yesua Hamasiah, bless you. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau Shopee Pay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yesua Hamasiah, bless you.
Haleluya, saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, boleh lambaikan tanganmu, bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan berikan persembahan syukur, mari bersama kita berdoa. Ucap syukur Bapa Yahweh, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang semakin menguatkan dan meneguhkan setiap hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami berikan persembahan syukur, yang terbaik kami beri sebab Tuhan sudah beri sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yang sudah berikan persembahan syukur, mari kita berdiri. Kita bersuka cita bersorak-sorai. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Engkau yang perkasa di bumi di surga. Amin. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama kita katakan. Nama yang berkuasa, nama yang mulia. Kau perkasa. Engkau yang perkasa di bumi di surga. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Takkan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Pulanglah saudara, berkat Bapa dan Putra dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan memberkati saudara. Rumah tangga diberkati, keluarga diberkati.
anak, orang tua, mertua, menantu, seluruh anggota keluargamu. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Pulanglah, engkau dituntun oleh Roh Kudus untuk membangun legasi di dalam hidup saudara. Menjadi kesaksian bagi semua orang. Melaluimu nama Tuhan dipermuliakan. Sepanjang minggu ini, bahkan seterusnya, berkat Tuhan tercurah atasmu. Berkat di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya, diberkati, ditolong Tuhan bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan.